Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa kembali di kelas 3, tema 7, perkembangan teknologi, subtema 1, perkembangan teknologi produksi pangan, pembelajaran 2, bersama Ibu Sri Eka Handayani. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, menjelaskan informasi tentang perkembangan produksi teknologi pangan. Kedua, keberagaman anggota keluarga di rumah. 1. Menjelaskan informasi tentang teks perkembangan teknologi pangan. Anak-anak, bahan-bahan makanan tidak hanya diperoleh dari produk pertanian, tetapi juga dari produk peternakan. Contoh, hewan yang diternak adalah ayam. Kita dapat memanfaatkan daging ayam dan telur ayam sebagai bahan makanan. Produk hewan berupa daging ayam dapat diolah menggunakan teknologi sehingga memberikan lebih banyak manfaat. Informasi tentang perkembangan produksi pangan dapat diperoleh dari teks. Misalnya, jika kita melihat teks berupa gambar, kita dapat menggali informasi dari hal yang ingin kita ketahui dengan membuat kalimat pernyataan. Anak-anak ibu, ini abon, ini kerupuk kulit, ini dendeng pucuk ubi atau dendeng daun ubi. Ini adalah pengolahan teknologi pangan. Abon ini bisa dari ayam, bisa dari daging, akhirnya diolah biar tahan lama. Begitu juga dengan kerupuk kulit ini diolah juga agar tahan lama. Daun singkong atau daun ubi juga diolah bisa menjadi dendeng daun ubi atau pucuk ubi. Jadi anak ibu, dari teks ini kita dapat menemukan informasi bahan-bahan makanan yang diperoleh dari produk pertanian ini dan peternakan. Kita bisa memanfaatkan, kita bisa mengolah sebagai salah satu teknologi pangan, perkembangan produksi pangan. Jadi ini adalah informasi yang dapat kita temukan dari teks, seperti dari daging bisa jadi abon, dari kulit bisa jadi kerupuk kulit, dan dari singkong bisa daun ubi. Selanjutnya, seperti di buku tema, kita akan bercerita tentang bandeng presto. Bandeng presto adalah ikan bandeng yang dimasak menggunakan panci presto. Panci presto menghasilkan uap air bertekanan tinggi. Hal itu yang akan membuat dendeng ikan menjadi lunak. Daging ikan itu akan menjadi lunak. Tidak hanya daging, duri ikan pun akan melunak. Bandeng presto ini dibumbui dengan bawang putih, kunyit, dan garam. Ikan yang sudah diberi bumbu kemudian dibungkus daun pisang. Setelah itu ikan dimasukkan ke dalam panci presto yang dapat dikunci rapat. Lalu ikan akan matang secara merata. Setelah matang, bandeng presto dapat dikemas. Cara mengemas bandeng presto akan menentukan daya tahan ikan. Jika dibungkus plastik biasa, ikan akan bertahan selama 5 hari. Namun, jika dibungkus dengan menggunakan plastik tahan udara, ikan akan bertahan hingga 3 bulan. Berbeda kan anak-anak? Dari cara pengemasannya ya. Kalau hanya dengan plastik biasa hanya 5 hari. Kalau dengan plastik tahan atau kedap udara itu bisa 3 bulan. Ini contoh bandeng. Anak ibu bisa melihat ya ikan bandeng ya. Selanjutnya, keberagaman anggota keluarga di rumah. Setiap manusia memiliki ciri khas masing-masing.
Perbedaan ciri khas tersebut menimbulkan keragaman anggota keluarga di rumah. Ada perbedaan kebiasaan, karakter atau sifat, kegemaran, dan lainnya. Salah satu contoh kegemaran di rumah yaitu perbedaan makanan kesukaan yang lebih dikenal dengan makanan favorit. Makanan favorit dalam keluarga dapat sama atau berbeda. Ada yang lebih menyukai makanan yang diolah dari ikan, ada yang dari ayam, ada buah-buahan, ada yang sayur-sayuran, masih banyak lagi. Walaupun berbeda makanan kesukaan, semua anggota keluarga tetap harus saling menghargai. Dengan demikian akan terciptalah keluarga yang rukun dan harmonis. Anak-anak ibu bisa melihat di meja makan, semua perbedaan yang ada sebaliknya tidak membuat kita saling bertengkar dan tidak membuat kita saling bermusuhan. Setiap individu harus saling menghargai dan menghormati keberagaman. Dengan begitu dapat terciptanya kerukunan, keharmonisan, ketentraman, dan rasa saling menyayangi. Mungkin makanan setiap keluarga itu berbeda-beda, tetapi kita harus menghargai agar kita tetap rukun, harmonis, tentram, aman, nyaman, dan saling menyayangi. Anak-anak ibu, sekian dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa baca buku tema di rumah, buku tema 7, pembelajaran 2. Semoga anak-anak ibu paham. Jangan lupa kerjakan soal-soal yang ibu berikan. Anak ibu juga bisa melihat atau mengikuti YouTube Bu Sri di Guru Sri Eka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe, like, share.